Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, dan tentunya dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas lanjutan dari video gue yang kemarin yang part 1. Nah, yang ini. Nah, sebelumnya mohon maaf ya karena beberapa hari kemarin gue agak sempat ngelanjutin dari part yang satu ini karena beberapa hari kemarin gue masih bikin konten mengenai bahasan all new CBR 250RR yang digadang-gadang itu 4 silinder. Habis itu gue bikin lagi yang tipe keluaran Kawasaki terbaru, yaitu all new Kawasaki ZX 6R yang 2024. Nah, jadi hari ini gue baru sempat bikin mengenai ada berapa sih seri tipe dari Kawasaki Ninja ZX. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, khususnya Kawasaki lovers, pengguna Kawasaki Ninja yang seri ZX-nya, nah bisa simak video ini ya, jangan skip-skip ya. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini akan ada banyak informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2 yang tentunya yang terupdate. Nah, video ini gue lanjutin yang pertama, yang dari part satunya ada berapa tipe dari seri Kawasaki Ninja ZX. Nah, oke, yang pertama yang akan gue bahas ialah, nah, dari seri yang paling terkecil terlebih dahulu, yaitu ada Kawasaki Ninja ZX25R. Nah, motor ini pertama kali diluncurkan oleh PT Kawasaki Motor Indonesia itu pada tahun 2020 guys. Itu antusiasme masyarakatnya itu luar biasa, khususnya pecinta motor Kawasaki Ninja ya. Karena memang motor ini berkapasitas 250 cc, tetapi itu memakai mesin 4 silinder guys. Jadi ini merupakan satu-satunya di Indonesia dari pabrikan Jepang yang baru saja meluncurkan motor kelas 250 cc 4 silinder. Karena memang dari pabrikan yang lain ya, khususnya pabrikan Jepang itu belum ada guys yang seperti ini gitu ya. Nah, oh ya, motor ini kapasitasnya 250 cc, 4 silinder, 16 katup, berpendingin cairan. Nah, untuk tenaganya motor ini bisa tembus hingga torsinya itu mencapai 50 HP, dan juga powernya itu mencapai 22,9 Nm. Nah, karena motor ini memang 250 cc tetapi 4 silinder, jadi tenaganya itu tidak terlalu kencang ya, jadi masih seimbang lah, bisa seimbang dengan yang seri sebelumnya, itu yang Ninja 250 FA yang 2 silinder. Nah, dan untuk harganya, awal motor ini luncur tahun 2020 itu kalau tipe standarnya itu di harga 95 jutaan guys. Nah, kalau yang untuk seri ABS nya atau seri KRT ya, Kawasaki Racing Team itu di angka 129. Nah, untuk saat ini pun motor ini kembali naik harganya guys, karena biasanya kalau antusiasme masyarakat pecinta Kawasaki ZX itu semakin tinggi, itu biasanya harganya bakal naik terus. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk saat ini ZX25R ini ada dua tipe guys. Jadi ada yang seri yang lama itu, dan yang kemudian Kawasaki melakukan pembaruan, yaitu yang seri ZX25RR. Nah, ini sedikit ada pembaruan, tapi kalau untuk mesin masih sama ya. Nah, jadi masih 250 cc, tetapi ada beberapa sedikit perubahan ya dari segi desain bodinya itu. Nah, kemudian motor ini juga lumayan banyak fiturnya nih guys. Ada quick shifter, ABS gitu. 250 cc yang 4 silinder ini kalau dari pabrikan Jepang lainnya itu belum ada, makanya ini 250 cc tetapi 4 silinder, dan juga fitur-fiturnya cukup lumayan banyak. Nah, oke, nah yang selanjutnya itu yang kedua ada Kawasaki Ninja ZX4RR. Nah, motor ini pun belum lama diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia guys. Nah, emang pertama kalinya motor ini itu diluncurkan di Amerika, nah kemudian menyusul di Indonesia ini guys. Nah, kalau nggak salah sih tahun ini juga, belum lama sih, cuman saya lupa bulan apa gitu ya. Motor ini masuk ke Indonesia itu cukup banyak antusiasmenya, bahkan
waktu pertama kali di launching oleh PT Kawasaki Motor Indonesia itu hanya mampu mengeluarkan 40 unit, itu pun masih banyak yang ingin beli gitu ya. Itu motor ini berkapasitas 400 cc, lebih tepatnya itu 399 cc, 4 silinder, 16 katup, berpendingin cairan. Nah, motor ini mampu menempuh tenaga hingga 77 torsinya, dan untuk powernya bisa mencapai 40 Nm ya, di RPM 14.500 ya. Jadi ada sedikit naik karena memang dari spek mesinnya pun naik guys, yaitu jadi 400 cc. Nah, motor ini di harga untuk yang sekarang ini cukup lumayan mahal guys, jadi sekitar 239 jutaan itu untuk OTR Jakarta. Tentunya kalau di wilayah lain pastinya berbeda ya guys ya. Tapi untuk di harga 239 jutaan, bagi kaum mending-mending tentunya lebih milih beli second, dapat yang mungkin lebih tinggi lagi. Contohnya dari seperti Kawasaki Z900 mungkin, atau Z800, itu untuk secondnya pun di angka 200 jutaan. Cuman karena banyak peminatnya gitu ya, jadi motor ini bahkan sampai sekarang pun masih inden gitu, jadi susah gitu ya. Motor ini dari desain bodinya itu sama persis dari Kawasaki ZX25R, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau dari bodinya hanya menggunakan double cakram yang untuk pengereman depannya. Kalau yang ZX25 kan belum. Nah, kalau yang ZX4R ini itu sudah menggunakan double cakram. Dan bannya itu sedikit naik, kalau yang ukuran belakang itu, kalau yang ZX25 itu ukurannya 150/70, kalau yang seri ZX4R nya ini ukurannya 160, jadi naik 10 gitu ya, karena memang kapasitas mesinnya juga lebih gede, jadi dari ukuran bannya pun dan peleknya itu harus lebih naik lagi gitu. Oh ya, nah selanjutnya yang ketiga ini ada all new Kawasaki Ninja ZX6R. Nah, baru saja Kawasaki meluncurkan all new Kawasaki Ninja ZX6R 2024 ini kurang lebih 1 minggu yang lalu. Memang sih ini generasi yang keempat ya guys ya, karena memang dari sebelumnya itu ada beberapa tipe dari seri ZX6R. Yang pertama ada ZX6R yang tipe lama yang tahun 2011 ya, itu terakhir produksi Kawasaki. Nah, kemudian di tahun selanjutnya Kawasaki mengeluarkan ZX636, nah, dan mengeluarkan seri terbarunya lagi di tahun 2002, yaitu all new Kawasaki Ninja ZX6R. Nah, dan yang ini yang terakhir nih guys, nah ini sudah berubah dari seri sebelumnya, mulai dari teknologi, fitur-fitur maupun dari desain bodinya. Nah, motor ini masih sama berkapasitas 600 cc, lebih tepatnya 636 cc nih guys. Nah, 16 katup, berpendingin cairan, dan tentunya 4 silinder segaris gitu ya. Motor ini untuk OTR Jakarta dibanderol dengan harga 359 jutaan guys. Jadi dari seri sebelumnya itu cukup lebih mahal 20 jutaan gitu ya. Nah, untuk tenaganya itu bisa tembus sekitar 129 PS guys di RPM 13.000. Nah, kalau untuk torsinya itu mencapai 69 Nm, jadi cukup kencang ya, karena memang ini sudah masuk di kelas super sport. Karena memang dari pabrikan Kawasaki kalau untuk kelas 600 cc itu cukup sering melakukan pembaruan ya, berbeda dengan pabrikan Jepang lainnya. Ada Yamaha R6 memang dia mengeluarkan all new terbarunya, tetapi dia tidak lulus uji emisi, makanya dia tidak bisa masuk ke Indonesia, dia hanya ada di luar negeri sana gitu. Kalaupun ada yang masuk ke Indonesia, Yamaha R6 terbaru itu biasanya itu NP guys, alias tidak ada surat gitu ya. Nah, kemudian untuk seri yang selanjutnya ini ada kelas superbike-nya nih guys. Nah, Kawasaki ini ada Kawasaki Ninja ZX10R. Nah, motor ini berkapasitas 1000 cc guys, 16 katup, berpendingin cairan. Nah, lebih tepatnya sih 999 cc, 4 silinder segaris gitu ya guys ya. Kalau untuk torsinya itu bisa mencapai 213 Nm. Kalau untuk dari segi harganya, motor ini di angka 554 jutaan guys. Nah, kalau untuk yang menanyakan fitur ini cukup banyak sekali, bahkan kalau di motor-motor di kelas yang lainnya yang superbike ini itu belum ada guys, karena Kawasaki memang cukup luar biasa ya. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya, diantaranya ya ada quick shifter, Kawasaki traction control, ada ABS gitu ya, ada riding mode gitu. Jadi
banyak sekali fitur-fiturnya dari Kawasaki Ninja ZX-10R ini. Nah, untuk harganya itu tadi sekitar 554 jutaan on the road Jakarta gitu ya, karena memang ini sudah masuk di kelas superbike, jadi super 1000 cc gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini dari seri yang paling tertingginya ZX, yaitu ada Kawasaki ZX-14R. Nah, motor ini berkapasitas 1400 cc. Nah, ini masuknya udah bukan superbike ya guys ya, melainkan ini udah hyperbike, karena kalau di atas 1000 cc ya itu masuknya udah bukan superbike melainkan hyperbike gitu. Nah, motor ini berkapasitas 1400 cc, 4 silinder, 16 katup berpendingin cairan. Nah, memang sih lebih tepatnya ini motor ini bukan untuk apa ya, untuk balap atau untuk, lebih tepatnya lebih ke untuk touring gitu ya, karena memang dari segi fitur-fiturnya pun lebih tinggi dari yang kelas superbike-nya maupun yang super sport. Nah gitu, bahkan dari segi harganya hanya dibanderol sekitar 340 sampai 50 jutaan guys, jadi jauh lebih mahal dibandingkan yang 1000 cc yaitu yang ZX-10R nya. Jadi meskipun cc nya lebih gede, tetapi harganya malah lebih mahalan yang ZX-10R. Karena apa? Yaitu karena memang motor ini hanya diciptakan biasanya untuk touring, untuk perjalanan jauh gitu, jadi jarang ya untuk motor-motor hyperbike ini digunakan untuk balap gitu. Pesaingnya ada yaitu Suzuki Hayabusa guys. Nah, motor ini masuk ke Indonesia memang juga sudah cukup lama, bahkan udah ada berapa kali pembaruan gitu ya. Untuk harganya itu tadi sekitar 350 jutaan on the road Jakarta tentunya. Nah, yang terakhir ini ada bisa dibilang kasta tertingginya Kawasaki Ninja, yaitu pasti teman-teman tahu ya, yaitu Kawasaki Ninja H2. Nah, motor ini merupakan kasta tertinggi dari seri Ninja nih guys. Nah, motor ini berkapasitas 1000 cc, lebih tepatnya 998 cc, 4 silinder segaris, berpendingin cairan, 16 katup. Dan dari kalau menanyakan dari teknologinya, motor ini sudah banyak sekali, jadi kalau saya sebutkan satu persatu ya lama guys ya. Nah, yang jelas intinya motor ini sudah menggunakan teknologi supercharge, jadi motor ini pun sudah kencang tetapi ditambah lagi dengan teknologi supercharge. Mungkin kalau seperti di mobil gitu ya, itu turbo kali ya, jadi sekelas itulah gitu, jadi bisa menambah kecepatan gitu. Motor ini untuk di Indonesia itu sekarang harganya sekitar 860 jutaan guys, bahkan itu pun kalau dari harga secondnya malah justru jauh lebih mahal gitu, karena barangnya inden cukup lama, apalagi seri yang terbarunya Ninja H2 yang 2022 itu guys. Motor Ninja H2 itu memang ada dua jenis ya, yang pertama ada H2 biasa dan yang kedua ini ada H2R. Nah, H2R ini biasanya untuk racing ya, untuk balap, karena memang dia tidak street legal, alias tidak bisa masuk untuk berkendara di jalan raya. Karena apa? Karena memang ini ya diciptakan khusus untuk balap guys. Bahkan Ninja H2R ini pernah mencatat rekor motor tercepat di dunia guys, itu bisa tembus 400 km per jam. Jadi cukup panjang sekali ya, mengerikan kalau dipakai di jalanan biasa gitu. Makanya Kawasaki menciptakan yang untuk bisa dipakai di jalan raya, yaitu Kawasaki Ninja H2. Nah, motor ini bisa tembus di 219 PS di RPM 11 ribuan, karena tenaganya buas sekali ya. Nah, jadi dari Kawasaki Ninja H2 yang ini itu jauh lebih kencang dibandingkan dengan superbike-nya Kawasaki, yaitu yang Kawasaki ZX-10R gitu. Makanya dari segi harganya pun ini lebih mahal gitu guys ya, dari Kawasaki ZX-10R maupun ZX-14R yang cc-nya jauh lebih gede nih dibandingkan yang seri yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya, atau kurang jelas kalian bisa browsing deh di internet gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta otomotif, khususnya Kawasaki Ninja ya, apalagi yang seri ZX nih. Nah, semoga bermanfaat atau jadi bahan referensi atau bahan pertimbangan ingin upgrade mungkin atau ingin membelinya. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua di luar sana. Nah, oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.